ya saya bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini dapat melihat saudara secara langsung. GMS Balikpapan itu dikasih oleh Tuhan dan dikarunia oleh Tuhan dan bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan sekali lagi untuk nama Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, di bulan ini tema besar dari GMS itu adalah gembala berhati mulia dan domba berhati gembala. Intinya adalah sepanjang bulan ini seluruh GMS akan mengajarkan tentang nilai-nilai penggembalaan. Ya, apa pentingnya penggembalaan dan kenapa kita perlu untuk digembalakan dan sebagainya. Dan apa target dari penggembalaan itu. Nah, ketika saya sedang memikirkan atau merenungkan tentang tema ini, tiba-tiba saya diingatkan dengan sebuah peristiwa yang saya alami sendiri pada waktu saya melakukan perjalanan keluar kota, naik kendaraan umum, saudara. Di sebelah saya, bangku sebelah saya, ada seorang pria. Nah, karena perjalanan cukup jauh, cukup lama, maka kami berkenalan. Ya, lucu kalau jajaran begitu sama sekali nggak kenalan sampai tujuan 5 jam misalnya begitu, nggak kenal sama sekali kan lucu ya. Nah, akhirnya kami berkenalan. Singkat cerita dia tahu kalau saya seorang pendeta, dan saya kemudian juga tahu kalau dia seorang Kristen, karena dia mengaku, saya juga orang Kristen Pak. Karena dia mengaku sebagai orang Kristen, saya bertanya begini, namanya pendeta tanyanya gini, bergereja di mana? Ya, dia senyum sejenak terus dia ngomong, oh saya di GJJ Pak. Saya agak sedikit bingung saudara, sebab istilah ini GJJ, maksud saya singkatan ini, belum pernah saya lihat ada di daftar gereja-gereja. Kebetulan saya aktif di sinode, di rapat-rapat dengan pemerintah dan sebagainya. Saya kok belum pernah ketemu dengan ketua sinode GJJ ya. GJJ ya. Gereja Jemaat Jakarta. Saya tanya begitu, dia seperti menahan senyum. Terus dia ngomong, itu singkatan dari gereja jalan-jalan Pak. Loh, sinodenya di mana? Enggak, saya langsung tahu. Tapi saya bertanya lebih jauh, maksudnya bagaimana Bapak? Ya, maksud saya tidak berjemaat di gereja manapun. Lah lalu, setiap hari Minggu, ya terserah kepada saya. Saya mau ibadah di mana, terserah kepada saya. Karena itu, saya sebut sebagai gereja jalan-jalan. Ya. Oh, jadi iman Kristennya itu hanya dipelihara dengan datang di sebuah ibadah. Terserah kepada dia. Hari Minggu dia mau ke gereja ini, dia datang ke gereja itu. Dan hari Minggu yang lain mau ke gereja sana, dia datang ke gereja itu. Iman Kristennya itu hanya dipelihara dengan seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ketika saya merenungkan itu saya agak prihatin dengan alasan utamanya. Kalau dia menolak untuk berjemaat di satu gereja yang tertentu, itu artinya dia menolak untuk digembalakan. Sebagai domba, dia menolak untuk digembalakan. Dan ketika saya sampai pada kesimpulan itu, saya diingatkan dengan sebuah peristiwa yang dialami oleh Yesus yang tercatat di dalam Alkitab. Seperti di dalam Matius pasal 23, ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Waktu itu Yesus sedang berjalan dari Bukit Zaitun menuju ke Yerusalem. Kalau saudara sempat untuk berziarah ke Israel, nah Bukit Zaitun itu cukup tinggi dan berhadapan langsung dengan Yerusalem. Jadi kalau kita sedang menurun begitu, kita bisa lihat bangunan tembok dari Yerusalem itu. Dan waktu itu tentu masih ada Bait Allah. Ya, bangunan Bait Allah. Nah, Yesus waktu melihat Yerusalem dari turunan ini, dia berkata seperti ini. Dan itu dicatat di dalam kitab Injil. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu, berkali-kali aku mau mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu
tidak mau. Tetapi kamu tidak mau. Nah, saudara bisa baca ayat-ayat yang selanjutnya yang menunjukkan kenapa kok Tuhan Yesus ingin mengumpulkan anak-anak Yerusalem itu seperti induk ayam untuk mereka berada di bawah kepak sayapnya. Mengumpulkan anak-anak seperti induk ayam itu artinya menggembalakan. Dan mereka menolaknya. Pernyataan Yesus yang mengatakan sudah berkali-kali itu menunjukkan isi hatinya yang terdalam, Bapak Ibu. Isi hati yang terdalam di dalam diri Yesus itu adalah menggembalakan umatnya. Dan kalau saudara perhatikan lebih jauh, di Injil yang lain, Lukas pasal 19 ayat 41, peristiwa itu dicatat oleh Lukas lebih lengkap lagi. Dia katakan bahwa Yesus tidak hanya ngomong seperti itu. Yerusalem, Yerusalem, aku berkali-kali ingin mengumpulkan engkau. Seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Tapi kamu tidak mau. Kalau di Matius kita melihat ada kerinduan yang mendalam. Tetapi di dalam Lukas 19 ayat 41, kerinduan itu berubah menjadi keprihatinan yang mendalam. Karena ternyata ketika ngomong itu, Yesus sambil menangis. Ya, sambil menangis. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, penggembalaan itu adalah hati Yesus yang terdalam. Ada amin? Katakan pada kiri kananmu, menggembalakan itu adalah hati Yesus yang terdalam. Sehingga ketika Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11, itu bukan untuk memuji diri sendiri, Bapak Ibu. Ya. Bukan untuk membanggakan diri sendiri. Tapi Yesus sedang ngomong kebenarannya yang hakiki. Dia ngomong apa sih? Di Yohanes 10 ayat yang ke-11 itu, dia ngomong, akulah gembala yang baik. Ya. Dia sedang tidak memuji dirinya. Tapi dia sedang mengungkapkan kebenaran yang hakiki sebagai seorang yang hatinya ingin menggembalakan. Sehingga dia ngomong, akulah gembala yang baik. Bukti kalau dia tidak sedang memuji dirinya, resiko sebagai gembala yang baik itu diucapkannya. Yaitu gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Dia katakan begitu. Nah, saudara bisa lihat lebih jauh peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan pelayanan Yesus sebagai seorang gembala yang baik. Dan tercatat di dalam Alkitab. Ya, salah satunya adalah hati Yesus itu akan selalu jatuh belas kasihan kalau melihat ada domba-domba atau umatnya yang tidak tergembalakan. Lihat bersama dengan saya ayatnya ya. Di dalam Markus pasal 6 ayat 34. Dikatakan seperti ini. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh apa saudara? Belas kasihan kepada mereka. Hatinya selalu jatuh dalam belas kasihan kalau melihat ada umatnya tidak tergembalakan dengan baik. Ya. Sehingga Yesus langsung mengambil sebuah keputusan. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Langsung dia mengembalakannya. Dan karena dia adalah gembala yang baik, kalau saudara perhatikan lebih jauh, dia selalu marah. Kalau ada gembala menggembalakan umat Tuhan dengan sembarangan. Dia marah. Dia marah. Kemarahannya itu diungkapkan kalau saudara lihat di dalam kitab Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Dia sampai mengucapkan seperti ini saudara. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai. Dan kamu tidak menjaganya, maka ketahuilah
aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kepada gembala-gembala yang sudah dipercayakan untuk menggembalakan domba-domba Tuhan, kalau dia tidak melakukan tugasnya dengan baik, urusannya itu kepada sang pemilik domba yang sejati, kepada Tuhan sendiri. Tuhan akan marah. Dan karena kalau tidak menjalankan tugasnya dengan baik, menggembalakan domba dengan baik itu melukai hati Tuhan yang terdalam. Menggembalakan dombanya. Karena itu disebut sebagai kejahatan. Kalau di dalam Yesaya lebih luar biasa lagi dikatakan begini. Yesaya 34 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Demi aku yang hidup. Wah, itu artinya tidak akan pernah berubah. Tidak akan mengalami dinamika apapun. Karena aku di sini berbicara tentang Tuhan yang kekal. Kekekalan itu artinya tidak akan terjadi perubahan. Ya. Dan Tuhan berkata, demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang menggembalakannya tidak ada, oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu menggembalakan dirinya sendiri. Tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu. Dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka. Dan akan apa saudara? Dan akan apa saudara? Lanjutannya, memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan apa saudara? Melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Wah, saya gentar saudara. Saya sebagai salah satu gembala di GMS, di Sinode GMS ini, saya gentar. Ya. Dan di dalam pertemuan-pertemuan dengan para pemimpin, Pastor Philip juga menggemakan hal seperti ini. Kita tegak lurus dalam nilai untuk menggembalakan. Karena kita tahu bahwa itu adalah hatinya Tuhan. Ya. Nah, saya sedang tidak memuji diri sendiri atau memuji sinode kami, ya, atau gereja kami, enggak. Tetapi ini satu fakta yang kita temui di lapangan. Banyak kali ada yang ngomong, oh GMS itu mencuri domba-domba dari gereja-gereja. Saya mau katakan, tidak sama sekali. Tidak ada di dalam strategi untuk penginjilan, kita berbicara tentang gereja lain, jemaat gereja lain. Enggak ada. Dan bahkan di dalam sel group tidak pernah digemakan, ayo kita serbu gereja ini. Kita kosongkan jemaatnya, enggak ada. Betul kan? Betul ya? Ini para gembalanya ada di sini juga. Enggak pernah kita ngomong seperti itu, enggak pernah. Ya. Tapi bagaimana saudara dan saya berada di gereja ini dan melihat bahwa kita mengalami pertumbuhan-pertumbuhan di musim-musim yang sebenarnya tidak memungkinkan untuk kita bertumbuh. Contohnya, di masa pandemi. Di masa pandemi, ya, ada banyak gereja yang tutup akhirnya. Ya. Tapi tahukah saudara, justru di masa pandemi itu, pertumbuhan kita itu mencapai 100%, saudara. Mencapai 100%. Perintisan sebelum masa pandemi itu ada 45. Di masa pandemi, saya ingat sekali, kita bersama-sama kumpul sebagai pemimpin, lalu kemudian kita menghitung menjadi 95. Dan hari ini 244 perintisan. Bagaimana? Saya tidak menyangkali bahwa ada sebagian besar juga yang ternyata pindahan dari gereja lain. Tapi apakah saudara mau mengaku bahwa saudara diiming-imingi di gereja ini? Untuk datang dan menjadi jemaat di sini? Halo? Di welcome lounge ditawari sejumlah uang kah? Gak ada.
Kenapa saudara dengan sepenuh hati yakin bahwa saudara harus berjemaat di sini? Kenapa? Saya tidak mau menghakimi gereja lain, enggak. Tetapi selama saudara dan saya tahu isi hati Tuhan yang terdalam, dan kita bersama-sama menegakkan prinsip menggembalakan domba-domba, maka saya tahu Tuhan yang bekerja. Kalau dia lihat ada gembala yang sudah dipercayakan domba-domba tidak menggembalakan dengan baik, Tuhan sendiri sudah ngomong, aku akan lepaskan domba-dombaku. Kalau gembala-gembala ini sudah mulai menggembalakan dirinya sendiri, ya, satu kali saya pernah ditelepon oleh seorang gembala, dia marah-marah kepada saya. Pak, gereja Bapak itu mencuri domba di tempat gereja kami. Waduh, kok bisa terjadi, Bu? Apa yang terjadi sebetulnya? Ya, iya. Ada jemaat Bapak menginjili jemaat di gereja kami. Oh, masa sih? Iya, Pak, saya bisa sebut namanya. Dia sebutkan namanya. Saya tahu orang itu karena salah satu pemimpin di gereja kami. Oh, baik, Bu, Pak, Bu, saya akan urus ini. Saya akan urus, tapi Bapak dan Ibu harus tahu bahwa di gereja kami tidak pernah kami mendorong, mengajarkan strategi untuk menginjil di gereja lain. Enggak. Kami hanya memberikan dorongan untuk memberitakan Injil kepada orang yang belum mendengar Injil. Kami tekankan itu. Saya tidak dengan sukacita mendengar kabar kalau ada jemaat gereja lain berpindah ke gereja kami. Mohon maaf, siapa nama dari jemaat Bapak Ibu ini? Dia sebutkan namanya. Saya belum kenal Bapak Ibu. Saya belum kenal. Tapi saya sudah dapat nama orang yang dia tuduh mencuri domba dari gerejanya. Jadi saya akan bertanya. Nah, saudara, ketika saya memberikan pernyataan yang positif begitu, tiba-tiba si pendeta ini mengucapkan satu kata-kata yang mengagetkan saya, saudara. Dia kata begini, nah begitu loh Pak, kita ini kan sama-sama pendeta. Bapak dan Bapak kan juga tahu kita ini pendeta itu hidup dari perpuluhan. Bisa ngerti maksud saya, saudara? Saya punya kelemahan sebagai gembala juga, sebagai manusia. Kita juga punya kebutuhan. Tapi saya punya nilai. Kami punya nilai yang kita pegang, nilai penggembalaan. Dalam nilai penggembalaan itu kita tidak boleh memandang domba-domba Tuhan dari bulunya, dari susunya, dari dompetnya, dari kantongnya. Kita lihat itu sebagai jiwa-jiwa yang dipercayakan. Amin. Nah, di GMS, Pastor Philip beberapa waktu yang lalu menyampaikan bahwa kita tidak ada seorang pendeta pun yang mengelola keuangan. Keuangan kita dikelola oleh profesional. Dan porsi yang terbesar dari keuangan yang diterima oleh gereja dan dikelola oleh gereja adalah untuk memberitakan Injil, mengutus misionaris-misionaris, dan menggembalakan jemaat. Dan semoga saudara mendapatkan kepastian. Di tempat ini saudara harus digembalakan dengan sebaik mungkin. Karena itu isi hati Tuhan. Selama gembala takut kepada Tuhan, saudara doakan untuk terus takut kepada Tuhan, saudara akan tetap digembalakan sesuai dengan isi hati Tuhan. Di tempat ini, GMS ini, yang disebut gembala itu bukan hanya gembala sidang. Seluruh pemimpin. Karena kita adalah gereja sel. Ya. Ada para TL di sini, berapa banyak yang TL yang hadir? Tolong angkat tangan. Ya, nah saudara lihat yang angkat tangan, ini adalah para TL. Di bawah para TL itu adalah para coach. Berapa banyak coach yang hadir? Nah, kemudian di bawah para coach ini ada para CGL. Berapa banyak CGL yang hadir? Saudara bisa lihat. Ya. Kemudian di bawah para CGL ini ada para sponsor yang juga mendapatkan mandat untuk menggembalakan domba-domba Tuhan.
Berapa banyak sponsor? Saudara lihat, doakan mereka, perhatikan wajah mereka. Kalau mereka menggembalakan dirinya sendiri ketika menggembalakan jemaat, maka mereka sudah melanggar perintah Tuhan. Kepada para gembala ini, saya mau berkata kepada saudara, mari kita gembalakan domba-domba Tuhan di tempat ini dengan sebaik mungkin. Doakan kami. Amin. Amin. Siapa yang mau mendoakan? Gak ada yang mau mendoakan. Lambaikan tanganmu, ya. Angkat tangan tinggi-tinggi, ya. Supaya bukan hanya saya yang melihat, tapi Tuhan juga melihat. Kalau satu hari saudara tidak mendoakan para pemimpin saudara, biar Tuhan yang datang. Oh, bukan ngancam ini, bukan ngancam. Enggak. Nah, lebih jauh. Tujuan Tuhan dalam mengembalakan, kalau dia berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya, itu diungkapkan oleh Tuhan di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Dia berkata begini, pencuri itu hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, jadi targetnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Tapi aku, gembala yang baik ini, aku datang untuk memberikan hidup. Dan hidup di dalam segala kelimpahannya. Ya. Nah, kata kelimpahannya di sini, hidup dalam segala kelimpahannya, jangan hanya diartikan itu sebagai harta benda, itu terlalu rendah, saudara. Walaupun harta benda itu juga ada di dalam konsep atau pengertian kata berkat di situ, Bapak Ibu. Tetapi kenapa saya katakan itu terlalu rendah? Karena ada banyak berkat yang tidak mungkin dibeli dengan uang. Itu hanya bisa kita dapatkan kalau Tuhan hadir dalam hidup kita. Contohnya, sukacita. Ya, damai sejahtera. Saudara mau punya uang triliunan kah apapun, tidak mungkin saudara bisa membeli yang namanya sukacita. Ya, karena sukacita itu, sekalipun situasinya tidak ada alasan untuk bersukacita, hati kita tetap dipelihara di dalam sukacita. Tetap ada semangat dan tidak runtuh. Damai sejahtera. Sekalipun situasi di luar menakutkan, saudara akan dipelihara di dalam damai sejahtera. Contoh dari itu adalah Daud. Dia memberikan satu kesaksian yang sangat luar biasa di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur pasal 23, saya tidak perlu bacakan, saudara pasti sudah hafal ayat-ayat ini karena sangat terkenal. Ya, sangat terkenal. Dia mulai perkataan kesaksiannya itu dengan berkata apa? Karena Tuhan gembalaku. Lalu apa, saudara? Oh, rupanya belum dikenal di sini. Baca dulu bersama dengan saya ya. Mazmur 23 ayat 1, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ini yang disebut sukacita, saudara. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Lalu yang disebut damai sejahtera di mana? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Tidak pernah dia kekurangan. Ya, tidak pernah dia kekurangan. Kemenangan demi kemenangan menjadi jaminan ketika Tuhan menjadi gembala dalam hidupnya Daud. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tahukah saudara kenapa ini luar biasa? Karena Mazmur ini latar belakangnya bukan ditulis oleh Daud ketika Daud menjadi raja. Ya. Kalau dia menjadi raja, sudah menjadi raja, nulis Mazmur ini,
Ya sudah seperti itulah namanya raja, tidak kekurangan apa-apa. Semua sudah ada di dalam istananya. Tapi tahukah saudara bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud di saat dia masih menjadi buronannya Saul. Saul adalah raja Israel yang memerintah waktu itu. Daud menjadi buronannya seorang raja yang memerintah. Saudara tahu artinya menjadi buronan? Rumah tidak dia miliki. Dan sebetulnya hidupnya selalu terancam dari hari ke hari. Dan hidup yang terancam dari hari ke hari, tiap hari itu dia hanya mencoba untuk supaya tidak tertangkap. Itu yang ada dalam pikirannya. Tidak bisa ada di dalam pikirannya untuk mencari pekerjaan. Ya. Sehingga masa depan dari seorang buronan itu tidak terjamin. Bayangkan saudara dalam kondisi yang seperti itu, dia bisa berkata, takkan kekurangan aku. Ya, tidak kekurangan aku. Situasinya tidak membuat dia goyah. Situasinya tidak membuat dia down. Tetapi membuat dia tetap penuh. Pialaku penuh melimpah. Sukacitaku tetap ada dalam hidupku. Karena apa? Tuhan adalah gembalaku. Luar biasa ya. Nah inilah yang disebut oleh Yesus, aku datang untuk memberikan mereka hidup. Dan hidup di dalam segala kelimpahannya. Niscaya kalau saudara dan saya mau memberikan hidup kita untuk digembalakan, saudara akan sampai pada tujuan Tuhan menggembalakan kita sekalian. Kehadiran Tuhan akan membuat saudara juga bisa mengalami seperti yang Daud katakan. Takkan kekurangan aku. Dan menutup kesaksian itu dengan sebuah pernyataan. Kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti aku seumur hidupku. Ada amin? Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Jadi kalau kita menolak untuk digembalakan, sayang. Kalau saudara yang datang ke tempat ini kebetulan masih tercatat sebagai NIJ-nya adalah GJJ, bertobatlah. Kasihani dirimu. Karena saudara tidak akan pernah bisa merasakan apa yang dikatakan oleh Daud. Tuhan gembalaku. Sesungguhnya saudara tidak punya gembala yang menggembalakan saudara. Sesungguhnya gembala itu hanya dirimu sendiri. Ya, karena kita hanya mikir, saya maunya apa? Terserah saya. Tidak bisa, tidak bisa. Karena itu kalau saudara dan saya mau menjadi domba gembalaan Tuhan seperti Daud, maka ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Yang pertama adalah, ya, kalau kita mau menjadikan Tuhan sebagai gembala, maka kita itu artinya adalah menjadikan Tuhan itu menjadi pemimpin hidupku. Ya, pemimpin hidupku, sama seperti Daud. Ketika Daud menjadikan Tuhan sebagai gembalanya, maka dia berkata, Tuhan engkau adalah pemimpinku. Apa artinya saudara? Implikasinya apa? Implikasinya dalam hidupnya Daud, dia tidak lagi berjalan menurut pikiran dan kehendaknya sendiri. Tapi kehendak Tuhan itu yang utama dalam hidupnya. Bisa ngerti maksud saya? Oke. Contohnya. Kesaksian Daud. Kalau saudara lihat di Alkitab. Daud waktu menjadi buronannya Saul. Itu pernah dikepung oleh Saul. Tercatat ada 2 kali peristiwa pengepungan Saul kepada Daud ini. Yang pertama adalah ketika Daud berada di En-Gedi. Ya. Di satu gua di En-Gedi. Kemudian Saul mendengar itu, karena namanya raja intelnya banyak ya. Jadi Daud sebetulnya tidak bisa melarikan diri dari Saul sebetulnya. Tapi tahukah saudara, sepanjang Saul memburu Daud, pernahkah satu kali tercatat bahwa Daud itu tertangkap oleh Saul? Gak pernah. Bahkan situasinya itu terbalik saudara. Waktu Saul sedang mengepung Daud dengan pasukan lengkapnya, ya, di tengah-tengah itu tiba-tiba perutnya mules, saudara.
Ya. Dan dia harus memenuhi panggilan alam ini. Sebab kalau tidak itu bisa menjadi celaka untuk dirinya. Ya, akhirnya dia enggak mungkin dia memenuhi panggilan alamnya itu di tengah lapangan, saudara. Enggak mungkin. Sekarang itu dia cari tempat yang tersembunyi. Sebab kalau di tengah lapangan, gengsinya sebagai raja pasti turun, saudara. Ya, oke, tok ya. Nah, lalu dia masuk ke dalam gua. Gua yang dimasuki ini ternyata adalah tempat Daud bersama pasukannya dengan orang-orangnya sedang bersembunyi di situ. Dan Saul kok ya bisa-bisanya jongkok di depan Daud. Dan jongkoknya itu menghadap keluar, saudara. Jadi membelakangi Daud. Ini situasi perang, saudara. Situasi perang itu berlaku filosofinya begini. Dibunuh atau membunuh. Jadi wajar. Ya, kalau dia diserang, dia bisa mempertahankan dirinya sendiri. Dengan cara apa? Dia bunuh lawannya. Ya, ini situasi perang. Dan mereka sama-sama militer, saudara. Hukumnya seperti itu. Sehingga ketika melihat kondisi yang paling lemah dari Saul, ini tidak perlu dilempar. Cukup ditunjuk gitu aja. Dan jatuh. Ya. Orangnya Daud ngomong sama Daud. Ini Tuhan sudah menyerahkan lawan dari Tuhanku. Ya, sudahlah, bunuh dia. Selesai, masalahnya selesai. Kamu tidak lagi menjadi buronannya. Tapi apakah Daud kemudian berkata, ya ini kesempatannya. Tidak, kehendak Tuhan yang menjadi pedomannya. Dia tahu orang yang diurapi oleh Tuhan sendiri, itu urusannya adalah kepada Tuhan. Siapapun tidak boleh turun tangan kepada orang yang diurapi. Ya, maka dia berkata, enggak, sekali-kali aku tidak akan menaruh tanganku atas orang yang diurapi. Biar itu urusannya Tuhan. Kesempatannya hilang, saudara. Ya, untuk dia lepas dari masalahnya. Tapi kebenarannya bertambah di dalam Tuhan. Dan hasilnya apa yang terjadi? Pengepungan yang kedua, kejadiannya sama, saudara. Tapi ini bukan panggilan alam yang perut mules. Ini ngantuk, saudara. Ya, Saul tertidur. Ya, dan semua pasukannya bisa tertidur. Padahal Daud tidak pakai ilmu sirap, saudara. Ya, itu semua terjadi karena kehendak Tuhan sebetulnya. Untuk apa? Untuk menambah kebenaran Daud di dalam kitab kebenaran Tuhan. Karena di saat itu sebetulnya dia juga mendapatkan saran dari orang-orangnya, ini waktunya. Ya, sekali tancap aja. Karena Saul tidurnya rupanya telentang, saudara. Bukan menelentang, bukan. Ya, tapi telentang begitu ya. Wah, ini tinggal ditusuk begitu. Aku tusuk satu kali aja. Tak paskan di jantungnya, maka matilah orang itu. Tapi sekali-kali Daud tetap berkata kepada orang-orangnya, tidak. Tuhan adalah pemimpin hidupku. Bukan aku memimpin hidupku sendiri, tapi Tuhan adalah gembalaku. Biar Tuhan yang beracara dengan orang ini. Ya. Nah, kalau saudara dan saya mau digembalakan oleh Tuhan, kita pun harus punya prinsip yang begitu. Karena itu saya memanggil para anggota GJJ untuk jangan menggembalakan dirimu sendiri. Tapi berikan dirimu untuk digembalakan oleh Tuhan. Ada amin? Ya, saya yakin bertobat ini. Yang kedua adalah saudara dan saya mau hidup di dalam ketaatan. Ya, hidup di dalam ketaatan itu artinya menjalani prosesnya Tuhan. Sebab ketika saudara dan saya diselamatkan, ibaratnya kita ini adalah barang yang masih mentah. Dan kalau saudara dan saya itu masih diberi hidup, maka tujuan Tuhan di dalam kehidupanmu adalah memproses dirimu. Membersihkan engkau dari semua noda-noda dosamu. Yang sudah melekat bukan hanya kepada jiwamu yang di jiwa,
sudah dibasuh oleh darah Yesus. Tapi yang di karakter, di perbuatan, dari waktu ke waktu, itu perlu dibersihkan, perlu dicuci. Namanya perlu diproses. Tujuan Tuhan adalah menjadikan engkau menjadi seperti Yesus, anaknya. Dan hal utama yang diteladankan Yesus bagi saudara dan saya adalah ketaatannya kepada Bapa itu adalah ketaatan yang sepenuhnya. Sepenuhnya itu maksudnya bagaimana? Ketika di Taman Getsemani, Yesus itu berkata begini dalam doanya, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi itu bukan berarti dia takut menghadapi maut. Karena memang dia tahu dia harus dilahirkan untuk menerima salib dalam hidupnya. Ada amin? Nah, tapi dia berkata apa? Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu, Bapa. Prosesnya itu dijalani. Dijalani, saudara. Yusuf adalah seorang yang menjadikan dirinya sebagai domba gembalaan Tuhan. Karena itu dia menjadi orang yang berbeda dari saudara-saudaranya yang lain. Saudara perhatikan dalam Kejadian pasal 49, ayat 22 sampai ayat yang ke-26, waktu Yakub, ayah dari Yusuf, mau meninggal, dia kumpulkan seluruh anak-anaknya, kemudian dia mengucapkan kata-kata berkat sebagai kata-kata yang terakhir. Kata-kata berkat untuk Yusuf itu diucapkan seperti ini. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat. Oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub. Oleh sebab, apa saudara? Gembalanya gunung batu Israel. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa, yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf. Baca kalimat yang berikutnya, dikatakan apa? Ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Dan apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia jadikan Tuhan itu sebagai gembalanya. Dan karena dia menjadikan Tuhan sebagai gembalanya, maka dia jalani semua proses dari sang gembala ini. Di mana dia menuntun, dia ikuti saudara. Dia ikuti dan saudara bisa perhatikan. Ketika dia menjadi budak sekalipun, dia tetap menjadikan Tuhan itu gembalanya. Sehingga dalam kisah Yusuf tidak satu kali pun dalam situasi yang sulit dia mengeluh dan marah kepada Tuhan. Betul? Karena dia tahu ini proses yang harus dijalani. Karena itu Yusuf disebut orang yang teristimewa dari antara saudara-saudaranya. Kalau saudara memberikan dirimu digembalakan, saudara juga akan menjadi orang yang teristimewa. Amin. Di mata Tuhan saudara menjadi orang yang istimewa karena saudara menjawab segala kerinduan hati yang terdalam dalam hati Tuhan, gembala yang baik. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, kita kalau mau menjadikan Tuhan sebagai gembala, kita juga harus membuat keputusan untuk hidup di dalam iman, bergantung penuh kepada gembala kita. Karena dia yang memimpin hidup kita. Dia yang menyertai kita. Dia yang melindungi kita. Dan dia adalah Tuhan sang pencipta ini. Maka kalau ada apa-apa, saudara harus menjadikan doa sebagai andalan hidup saudara. Saudara harus percaya. Doa dan firman. Amin? Ya, itu yang harus jadi pegangan dalam hidupmu. Sama seperti yang dilakukan oleh Daud, sama seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Dan hasil akhirnya percayalah, sekalipun harus melewati lembah kekelaman kayak apapun juga,
Hasil akhirnya hanya satu, aku mau memberikan hidup dan hidup di dalam segala kelimpahannya. Karena akulah gembala yang baik. Hai GCC, bertobatlah. Mari kita bangkit berdiri, berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Haleluya.